Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 35 dan ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din ngatu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun Allah, ya Adamu hai Nabi Adam, uskun manggono sira angta ya sira Adam basa jukalan bojo ira Adam Siti Hawa manggon al jannata ing swarga wa kula lan mangono sira loro minha saking jannah ronggotan kelawan jembar sak penake sak senenge haitsu syi'tuma ing dalem endi panggonan karep sira loro wala taqraba tetapine aja marek-marek sira loro hadhihi sajarata ing iki kilah pohon kayon fatakuna yen sira marek sapa sira loro fatakuna mongko dadi sapa sira loro iku minadh dhalimina dadi golone wong kang padha dosa-dosa kabeh. Ayat 36. Fa asallahuma mongko mlesetake ing Adam lan Hawa sapa asyaitanu setan anha saking jannah fa akhrajahuma mongko ngetokake sapa setan ing Adam lan Hawa mimma saking barang kana kang ana sapa Adam lan Hawa fihi ing dalem ma wa qulna lan dawuh sapa ingsun Allah ihbitu maduna sira kabeh ba'dukum uta setengah ira kabeh libatin marang setengah sebagian iku ngaduwun dadi satru permusuhan walakum naniku kedue sira kabeh fil arti dalam bumi mustaqorun utai panggonan tetep wa mataun lan ngrasakaken enak ila khinin temeka marang waktune ajal. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36 dengan tema penempatan Nabi Adam di surga dan godaan setan kepada Nabi Adam dengan subtema. Di dalam ayat ini subtemanya Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya di surga. Kemudian godaan setan terhadap Nabi Adam dan akibat dari godaan itu. Kemudian diakhirinya dengan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan ancaman terhadap orang-orang yang kafir. Itu subtemanya. Keterangan ayat 35. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa diperintahkan untuk menempati surga yang telah disediakan untuk mereka. Kalau masalah mengenai surga yang disebutkan dalam ayat ini
Ya sebagian besar menurut mufassirin yaitu mengatakan bahwa surga yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah surga di langit yang dijanjikan Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi satu paket kata-kata orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini menurut mufassirin. Dalam ayat ini diterangkan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dibolehkan menikmati makanan, bahkan dianjurkan menikmati makanan apa saja dan di mana saja dalam surga tersebut dengan aman dan leluasa, bebas, nyaman. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati dan memakan buah pohon tertentu yang hanya merupakan salah satu pohon saja di antara banyak-banyak pohon yang ada di dalam surga. Jadi jutaan pohon, cuma satu yang dilarang untuk mendekat dan memakan. Mendekat, memakan. Karena makan gara-gara dekat. Karena dekat akhirnya juga makan itu loh. Memang godaan itu dekat-dekat akhirnya makan, melanggar itu. Nah, tapi menurut setan itu menamakan pohon tersebut pohon keabadian. Keabadian. Karena menurutnya setan, kalau Nabi Adam dan istrinya memakan buah pohon itu, maka Nabi Adam dan Hawa akan dapat kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Ini otak liciknya setan iblis sudah punya. Padahal yang sebenarnya adalah sebaliknya, yaitu apabila Nabi Adam dan istrinya kok memakan buah pohon itu, maka Nabi Adam dan Hawa akan dikeluarkan dari surga. Nah, karena hal itulah merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Namanya iblis. Pinter Adam dan Hawa. Makan saja itu pohon khuldi, itu pohon keabadian. Kamu nanti di surga pasti selama-lamanya. Nabi Adam dan Hawa prasangkanya baik. Wah, enggak mungkin sama-sama surga ada yang mengkhianati, ada yang berbuat jelek, berbuat maksiat atau memfitnah. Yakin kalau iblis itu juga baik, akhirnya juga makan. Saking tidak punya prasangka buruk pada orang lain itu Nabi Adam, akhirnya dimakan. Makan akhirnya tersengkal di tenggorokan. Yang Hawa nafsunya makan banyak, akhirnya ya 2 puting itu untuk anak cucu kita, anak-anak kita. Memang ada kodrat iradatnya Allah, memang begitu. Nah, jadi setan pinter, pandai memelesetkan itu namanya. Akhirnya apa? Melanggar perintah Allah, melanggar peraturan Allah. Akhirnya apa? Menerima hukuman dari Allah. Ya, kalau melanggar akibatnya ya mereka kehilangan kehormatan dan kehilangan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Itu juga pada kita. Kita melanggar perintah Allah, jelas kehormatan hilang, kebahagiaan juga sirna. Dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan hakikat dari pohon itu tidak terlalu dijelaskan. Seseorang tak akan dapat menentukannya tanpa ada dalil yang pasti. Itu namanya pohon ini tidak ada. Lagi pula maksud utama dari kisah ini, cerita ini sudah tercapai tanpa memberikan keterangan tentang hakikat pohon itu. Jadi tidak usah untuk hujah di situ berdebatan, nggak perlu. Tetapi dapat dikatakanlah bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk mendekati pohon itu dan dilarang untuk memakan buahnya, itu tentulah berdasarkan suatu hikmah daripadanya, dari hikmahnya Allah, yaitu apa? Merupakan suatu ujian
dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam dan istrinya. Kita hidup itu juga gitu. Pasti diuji terus. Pasti diuji terus. Tinggal kita menyikapi ujian Allah kepada kita. Ayat 36. Di ayat 36 dijelaskan bahwa setan, iblis telah menggoda Nabi Adam dan istrinya Hawa. Sehingga akhirnya apa? Nabi Adam dan Hawa itu tergoda dan melanggar larangan Allah. Karena larangannya kan tidak boleh memakan, itu dimakan buah-buahan itu. Nah, namanya iblis, pinter meyakinkan. Dan Nabi Adam sendiri tidak punya prasangka buruk pada yang lain, dianggap sama baiknya. Dalam ayat ini juga disebutkan bagaimana setan membujuk Nabi Adam dan istrinya. Surat Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan, yaitu pikiran jahat kepada Nabi Adam dengan berkata gini, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iya, menggiurkan ini. Firman Allah yang lain menyebutkan pula bujukan setan, yaitu surat Al-A'raf ayat 20. Dan setan berkata, hai Adam, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua kan mendekati pohon ini. Kan cuma hanya melarang untuk mendekati. Itu agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Kamu harus pikir itu. Jadi Allah Tuhanmu itu hanya melarang kamu berdua untuk mendekati pohon itu. Agar apa? Kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal abadi dalam surga ini. Wah, Masya Allah. Bahasanya setan itu Masya Allah. Lihai. Namanya setan. Dalam melakukan godaan itu, setan berusaha untuk meyakinkan cara bicaranya, wajahnya. Wah, Masya Allah, menggiurkan, meyakinkan. Seperti rayuan cinta pertama zaman muda-muda. Ya, maka bapak-bapak dulu kan gitu, meyakinkan. Nah, ini loh, setan juga begitu, meyakinkan supaya Adam itu percaya bahwa Nabi Adam itu benar-benar itu percaya. Jadi setan teknisnya, metodenya meyakinkan, seolah-olah memberikan nasihat yang baik, dan ia berani bersumpah, demi Allah Adam, demi Allah, kalau kamu makan ini, akan hidup selamanya di surga. Kan ada kata-kata sumpahnya itu, Nabi Adam percaya. Omongannya, sumpahnya setan, iblis itu tadi. Surat Al-A'raf ayat 21. Ini lakum minan nasihin. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Aku kilo penasihatmu. Iya. Wah, meyakinkan. Karena kesalahan yang telah dilakukan Nabi Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari kenikmatan dan kemuliaan yang telah mereka peroleh selama ini. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi. Sejak itulah Nabi Adam, Hawa, dan setan iblis senantiasa dalam keadaan bermusuhan satu sama lain, terus permusuhan sampai hari kiamat. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa mereka itu akan memperoleh tempat tinggal dan kenikmatan hidup di bumi sampai kepada ajal masing-masing. Semuanya mengalami kematian. Ini betul ini. Betul. Di dunia tidak selamanya sesuai dengan takdir Allah, untuk ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian tak seorang pun yang akan hidup kekal di bumi, tidak ada.
jelaslah kebohongan bisikan-bisikan setan kepada Adam dan istrinya bahwa dengan memakan buah pohon itu mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Ki otak licin setan sampai di situ. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan bersama istrinya dari surga ke bumi bukanlah untuk membinasakan mereka supaya Nabi Adam dan Hawa itu binasa, tidak. Mereka apa? Agar Nabi Adam dan Hawa bekerja memakmurkan bumi ini, ya. Dan bukan untuk menjauhkan mereka dari kematian hidup, tidak. Sebab apa? Di bumi pun mereka tetap dikaruniakan kenikmatan dan tidak pula untuk hidup kekal. Karena apa? Suatu ketika mereka akan menemui ajal dan meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.